Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya. Amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan mengupdate proyek nasional yang ada di Jakarta, yaitu Tol Harbor 2 yang berada di Ancol Timur ataupun Ancol Utara di Jalan R.E. Marta Dinata. Pembangunan Tol Harbor 2 ini sudah berjalan dari tahun lalu ya teman-teman, tahun 2022, dan diharapkan dengan adanya Tol Harbor 2 ini mudah-mudahan tidak ada lagi kepadatan ataupun mempercepat alur masuk ataupun alur keluar barang yang ada di daerah Ancol, dan tentunya juga bisa mengurai kemacetan ya di jam-jam sibuk. Dan video ini saya ambilnya sekitar jam 7, belum terlalu sibuk kendaraan di sini. Nanti sekitar jam 8 ataupun jam 9 ataupun jam pulang kantor biasanya sudah mulai kusut daerah sini. Makanya dibuatkanlah tol ini sehingga bisa mengurai kemacetan dan mempercepat perpindahan barang ataupun ekspor impor, karena ini di dekat peti kemas ya di Ancol, dan kita ketahui peti kemas itu banyakkan di sisi utara Jakarta karena dekat laut ataupun dekat pelabuhan Tanjung Priok. Dan saat ini pemerintah kita terus berupaya memberikan fasilitas yang terbaik untuk rakyatnya, salah satunya dengan infrastruktur teman-teman. Dan saat ini pembangunan Tol Harbor 2 sudah masuk ke titik pembuatan PHET, dan sebelum PHET itu biasanya dilakukan pembangunan pelkap ya. Pelkap itu merupakan suatu cara untuk mengikat pondasi sebelum didirikan kolom di bagian atasnya teman-teman. Pelkap ini bertujuan agar lokasi kolom benar-benar berada di titik pusat pondasi sehingga tidak menyebabkan pergeseran ataupun perpindahan dari tiang pancang di tempat ini. Dan kalau kita lihat di bawah ini ada dump truck yang sedang membawa seat pile sepertinya teman-teman. Seat pile itu berfungsi untuk dinding penahan tanah ataupun retaining wall ketika ada galian di tempat ini ataupun di tempat proyek. Dan seat pile sendiri itu macam-macam bentuknya, ada yang berbentuk baja. Biasanya kalau bentuk baja itu dia portable ataupun hanya sementara waktu. Sedangkan kalau seat pile beton seperti di sungai di sebelah kiri kita ini teman-teman, itu sudah berbentuk permanen, dan itu biasanya lebih banyak di sungai-sungai. Dan di bawah ini kalau kita lihat sudah banyak terpancang ya PHET, dan pelkapnya juga sudah jadi saat ini sedang dibangun PHET. Dan kita menuju ke bedeng-bedeng pekerja di tempat ini, dan di sini sepertinya tidak menggunakan precast teman-teman, tetapi semuanya dibangunkan di tempat ini. Precast itu maksudnya adalah konstruksi ataupun beton-betonnya itu dibikin di tempat lain dan dibawa ke tempat proyek jika pembentukannya sudah selesai. Tetapi kalau di sini sepertinya untuk sementara waktu untuk groundbreakingnya ini tidak ada menggunakan precast kalau kita lihat, tetapi langsung dibuat di tempat. Dan biasanya untuk palang girdernya tuh, install girdernya tuh baru menggunakan precast ataupun dibuatnya di luar teman-teman. Dan barulah jika girder tersebut sudah jadi, baru dibawa menggunakan mobil dump truck menuju ke tempat proyek. Oke, kita menuju ke stasiun Ancol. Dan ini sebenarnya stasiunnya hanya stasiun sementara waktu teman-teman. Stasiun Ancol itu dia lebih ke sisi barat ya. Di sana itu ada stasiun Ancol untuk kereta listrik ya. Tetapi ini sepertinya hanya sementara waktu aja ataupun portable. Dan peron-peronnya juga itu masih kayak seng-seng gitu ya. Kita nggak tahu kapan dimulainya ini pembangunan stasiun JIS, karena diharapkan dengan adanya pembangunan stasiun JIS ini bisa mengurai kemacetan bagi para supporter yang akan datang di
Stadion Megah ini. Dan kalau kita lihat di bawah ini ada mobil kren dan ada semacam galon lagi, pipa besar ya, ataupun pipa silinder. Ini nih buat menampung air, teman-teman. Jika ada dibutuhkan air ya, ataupun ketika dilakukan pengeboran, itu biasanya harus ada bantuan air agar tanahnya itu lembur ya, tidak menjadi keras, sehingga ketika dilakukan pengeboran pastinya akan lebih mudah daripada tidak menggunakan air. Oke, kita menuju ke Kampung Susun Bayam. Dan Kampung Susun Bayam ini tadinya ada di sisi selatan dan terkena imbas pembangunan mega proyek JIS, dan saat ini Kampung Bayamnya dipindahkan di sisi utara. Dan ini informasi terakhir saya dapatkan, nantinya Kampung Susun Bayam ini akan dipakai untuk para pekerja di Stadion JIS ini, teman-teman. Berarti tanah-tanah warga di sekitaran Stadion JIS ini sudah dibeli oleh Pemprov DKI Jakarta ya, ataupun sudah diganti untung, sehingga mereka bisa membeli tanah di tempat lain. Dan kita berada di outdoor Stadion JIS, dan kalau kita lihat sangat bagus sekali ya, berpola sekali lapangan outdoor ini, dan terasa sangat mewah dan terawat sekali, teman-teman. Dan kita menuju ke sisi timur, dan di sisi timur ini, teman-teman, di tahun ini juga insya Allah akan ada mega proyek lanjutan dari Stadion JIS ini, yaitu Danau Cincin ataupun Eco Park Tourism Danau Cincin di sini. Dan ini proyek sempat terhenti di sekitar tahun 2020-2021 ya, karena ini Danau Cincin yang saya baca di berita, sebenarnya ini satu proyek dengan JIS, teman-teman, dan rencananya di tempat ini akan tersambung dari sisi timur, ram timur. Kalau kalian tadi lihat ada ram timur ya, itu cukup besar, dan nanti dari situlah akan menuju ke Danau Cincin sebagai salah satu jalur alternatif supporter yang akan ke tempat ini. Dan pembangunan JIS ini membutuhkan waktu ya, teman-teman, untuk mencapai kesempurnaan. Karena kita ketahui GBK saja dari tahun 1962 itu membutuhkan proses yang panjang sehingga bisa selengkap saat ini. Dan GBK sendiri baru dibangun tahun 1962, pun itu langsung digunakan untuk pergelaran akbar, yaitu Asian Games. Dan ya, saya nggak tahu nih JIS kapan digunakan untuk event akbar ya. Padahal kalau dipikir ya, GBK sama Stadion JIS ini ketika baru selesai sepertinya lebih lengkap JIS ya. Cuma ya, walau alam ini apa yang terjadi ya. Ini stadion megah sekali, saya pernah masuk ke dalam, aduh bagus sekali tempatnya. Kalau dibilang jalur entrance-nya juga sudah banyak, ada KRL, ada jalur-jalurnya sudah gede-gede, cuma ya entahlah. Ya, semoga aja bisa sesegera mungkin digunakan ya, dan bisa bermanfaat pastinya untuk persepak bolaan di negeri ini, khususnya untuk Persija Jakarta. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Terima kasih juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah purna tugas, jazakumullah khairan. Kita jangan sampai lupa dengan orang-orang terdahulu kita, teman-teman. Karena suatu bangsa yang besar itu adalah bangsa yang selalu menghargai jasa-jasa orang-orang terdahulunya. Karena adanya pembangunan saat ini pun pasti ada orang-orang terdahulu atas kebijakannya, sehingga pembangunan itu sedang berjalan atau ada hingga saat ini. Dan saya minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata atau salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.